Salam. Kami dari Majelis HKBP Tamarunang mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika ada yang belum terdaftar di gereja HKBP Tamarunang ini, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan nomor 591. Dengarlah hukum Tuhan yang keempat dan artinya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya hukum Taurat Tuhan yang keempat, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan nomor 699 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan 545 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca secara responsoria. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maaf, kita ulangi. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Bab kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. 709 ayat 1. Yesus mengasihiku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jumat HKBP Tamarunang, Minggu 12 Desember 2021. 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Advent 3. Topik minggu, bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Marlas ni rohama di tengah-tengah tado debata. 2. Ibadah Minggu 19 Desember 2021. Ibadah Minggu 19 Desember 2021 dilaksanakan di gereja kita, masuk pukul 09.00 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Rapat Jemaat HKBP Tamarunang. Hari ini kita akan melaksanakan rapat jemaat untuk membicarakan program kerja dan anggaran gereja HKBP Tamarunang tahun 2022. Rapat akan dilaksanakan setelah ibadah. Diharapkan semua jemaat mengikuti rapat tersebut. Warta Jumat ini sekaligus undangan rapat untuk semua jemaat. 4. Anak lahir. Pada hari Senin 22 November 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Erik Halomoan Sagala, Ibu Martua Yuliana Borsitompul dari wilayah 2. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. 5. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. 6. Membayar persembahan tahunan. Diberitahukan kepada semua jemaat agar melunasi persembahan tahun 2021, yaitu Rp900.000. Berikut ini persentase jemaat per wilayah yang sudah melunasi persembahan tahun, yaitu: A. Wilayah 1, jumlah jemaat 20 KK yang sudah membayar 13 KK, persentase 65%. B. Wilayah 2, jumlah jemaat 33 KK yang sudah membayar 21 KK, persentase 63%. C. Wilayah 3, jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 21 KK, persentase 47%. 7. Ujian katekisasi CD. Diberitahukan kepada semua pelajar CD angkatan tahun 2021 bahwa gereja akan melaksanakan ujian tulis dan ujian lisan. Adapun jadwal ujian yaitu: A. Ujian tulis Minggu 19 Desember 2021 jam 16.00 WITA di gereja. B. Ujian lisan
bersama dengan orang tua hari Minggu 19 Desember 2021 jam 17.00 WITA di gereja. 8. Jadwal perayaan Natal Tahun Baru HKBP Tamarunang tahun 2021. Natal Amaina Rabu 22 Desember 2021 jam 7 di gereja. Natal Keluarga Kamis 23 Desember 2021 jam 19.00 WITA di Rumah Jumaat. Malam Natal Jumat 24 Desember jam 19.00 WITA di gereja. Natal pertama Perjamuan Kudus Sabtu 25 Desember 2021 jam 9.00 WITA di gereja. Natal kedua ibadah Minggu Malua Minggu 26 Desember 2021 jam 9.00 WITA di gereja. Malam Tahun Baru Barita Jujur Tahun Jumat 31 Desember 2021 jam 19.00 WITA di gereja. Ibadah Tahun Baru Sabtu 1 Januari 2022 jam 9.00 WITA di gereja. 9. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut serta menjaga kebersihan di dalam dan lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat sampah yang telah disediakan. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Kristin Borusianipar di rumah, Amang MU Hutagalung perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 12 Desember. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang merayakan: 1. Bapak Ebenezer Sumbayak Wilayah 2. 2. Bapak Roy Advent Ricardo Sinaga SE 8 Desember Wilayah 2. 3. Jimmy Mora Siapudan Butar-Butar Naposo Bulung 10 Desember Wilayah 2. 4. Inang Insinyur Tiarma Ida Boru Pangaribuan 11 Desember Wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 5 sampai 12 Desember. Jemaat yang merayakan: 1. Bapak Situa CH Siombing SE Inang R Boru Panjaitan 7 Desember Wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga tersebut. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu tanggal 5 Desember 2021 di Gereja HKBP Tamarunang sebanyak 115 orang. 2. Romawi keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta Jumaat ini. Demikianlah warta Jumaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan nomor 743 ayat 1 dan seterusnya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab di Minggu Advent ketiga hari ini dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Saya akan baca untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di gereja dan di rumah bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah masuk Minggu Advent yang ketiga. Minggu depan Advent keempat, dan selanjutnya Minggu Natal. Apa yang mau dikatakan di Minggu Advent yang ketiga ini? Apa yang mau diarahkan khotbah kita di saat ini, di masa ini, di kondisi yang kita hadapi? Saudara-saudara, ada ajaran ketika tokoh-tokoh gereja bermunculan di abad-abad ketiga dan keempat, ia mengatakan Deus Otiosus, ajaran Deus Otiosus. Ajaran ini mengatakan seperti ini: konsep tentang Tuhan yang hanya menciptakan dunia ini, tetapi membiarkan dunia tersebut berjalan apa adanya. Deus Otiosus, ajaran yang mengatakan Tuhan menciptakan dunia ini, tetapi Tuhan membiarkan dunia itu berjalan apa adanya. Konsep ini hendak menggambarkan seperti tukang jam. Ini jam di tangan kita ini, bukan kita yang buat, kita hanya membeli. Tukang jam membuat jam, dibuat ini bagus. Tetapi tukang jam membiarkan jam itu dibeli orang. Kalau jam ini rusak, ya tukang jam itu tidak peduli karena sudah kita beli. Kita pergilah ke tukang servis supaya diperbaiki.
Konsep Deus Otiosus seperti itu. Tuhan hanya menciptakan dunia ini dan dibiarkan begitu saja. Kalau dunia itu rusak, itu bukan urusan Tuhan. Biarkan saja itu rusak. Sama seperti si pembuat jam tadi. Kalau jam ini rusak, saya tidak tahu siapa yang membuat jam ini. Kalau jam ini rusak, si tukang jam itu ya biarkan saja, bukan urusan saya lagi. Toh sudah dibeli oleh orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk menggugah teologis kita tentang Tuhan, benarkah Tuhan kita seperti itu? Benarkah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus membiarkan dunia ini begitu saja? Dia hanya menciptakan, ya biarkan saja dunia itu berjalan apa adanya. Betulkah seperti itu? Ini juga yang mempengaruhi keadaan di zaman Zefanya. Seolah-olah Tuhan tidak ada lagi campur tangan, seolah-olah Tuhan tidak lagi berkuasa di dunia ini. Dan ini juga dihadapi manusia sekarang ini. Allah dirasakan tidak lagi berperan. Kenapa terus hujan? Kenapa banjir? Kenapa ombak tinggi sampai 6 meter? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan hanya tahu menciptakan saja, tapi mengatur perjalanan hujan atau panas Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak ambil pusing? Apakah Tuhan tidak tahu Makassar ini sedang banjir, rumah kami tenggelam? Jangan-jangan ada berpikir seperti itu. Jangan-jangan seperti itu konsep berpikir kita. Apakah Tuhan tidak peduli? Ekonomi kami sedang terpuruk. Apakah Tuhan tidak peduli? Aku sedang sakit. Tuhan hanya tahu menciptakan saya, tapi ketika saya sakit gak sembuh-sembuh, apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak peduli dengan anak-anakku ini? Jangan-jangan konsep berpikir kita juga seperti itu. Deus Otiosus. Tuhan hanya menciptakan, tapi tidak peduli bagaimana ciptaannya itu. Ini yang mau diperbaiki Bapak Ibu, konsep berpikir kita seperti itu, supaya tidak lagi kita memahami hal-hal yang demikian. Seolah-olah Tuhan hanya tahu menciptakan, tapi tidak peduli dengan ciptaannya. Tidak. Seolah-olah Tuhan hanya bisa membuat kita, tapi tidak mau memperbaiki kita. Tidak. Itu sebabnya, lihatlah topik yang ada pada kita. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Itu penekanan khotbah di Advent ketiga ini. Itu sebabnya tadi, hai putri Sion, bertempik soraklah. Hai Israel, bersukacitalah, beria-rialah. Hai putri Yerusalem. Kalaupun dikatakan Boru Sion, kalaupun dikatakan putri Yerusalem, itu bukan hanya kepada perempuan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Putri Sion itu menggambarkan manusia, umat yang percaya. Hosea 2 ayat 19. Hosea 2 ayat 19. Manusia itu, orang percaya itu digambarkan sebagai mempelai perempuan, pengantin perempuan. Siapa pengantin laki-lakinya? Allah. Allah pengantin laki-laki, mempelai laki-laki, manusia itu mempelai perempuan. Itu sebabnya Allah dan manusia tidak bisa lagi dipisahkan. Orang percaya dan Yesus Kristus tidak bisa lagi dipisahkan, karena sudah satu dia. Itu juga teologi perkawinan. Yang sudah menjadi satu daging tidak bisa lagi diceraikan, karena konsep seperti itu, teologi seperti itu. Allah mempelai laki-laki, manusia mempelai perempuan. Hai putri Sion, kepada kita ini. Sekarang khotbah ini mau menyapa Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hai jemaat HKBP Tamarunang,
Tuhan ada di antara kita. Amin. Tuhan tahu situasi banjir, hujan terus menerus, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan sudah mengatur itu semua. Banyak prediksi mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu prediksi. Bahkan mungkin prediksi itu tentang banjir itu, tentang hujan itu diambil daripada tahun-tahun yang lalu. Itu sah-sah saja, itu lumrah. Tetapi dengan iman kita mengatakan, Engkau yang mengatur Tuhan, panas, cuaca cerah, dan turun hujan. Harus seperti itu iman kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi kami melihat bagaimana jemaat di kondisi hujan seperti ini, bagaimana perjuangannya datang ke gereja. Kami cukup bangga dan sangat bangga melihat kedatangan kita, kehadiran kita. Hujan deras pun kita mau datang ke gereja ini. Meskipun ada beberapa jemaat kita yang mungkin naik sepeda motor, sulit untuk datang ke tempat ini, tapi kita bangga. Perjuangan mereka, perjuangan kita mau datang ke rumah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, yakinkan dalam hidupmu, Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada dalam keluargaku, Tuhan ada dalam gereja ini, Tuhan ada dalam pekerjaanmu. Itu sebabnya tadi kalau kita baca epistel, pemungut cukai bertanya, kami bagaimana? Jangan menagih dari yang seterusnya, dari yang seharusnya. Datang tentara-tentara Romawi, kami bagaimana? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes di situ mau menekankan, kalau menjadi Kristen, kalau mau jadi pengikut Tuhan, kalau menjadi pengikut Tuhan, kalau mau bertobat, bukan harus meninggalkan pekerjaan, bukan. Yohanes tidak mengajarkan tinggalkan pekerjaanmu, bukan. Tetapi dalam pekerjaanmu itu, dalam pekerjaan saya ini, apa sekarang pekerjaan saudara, beritakanlah pertobatan itu. Tunjukkan kemanusiaan itu, tunjukkan kasih Tuhan itu dia. Sekarang apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, tunjukkanlah iman, tunjukkan kasih Tuhan. Di situ Tuhan mau menekankan kita. Bukan kita harus tinggalkan dia, bukan. Kalau kita tinggalkan pekerjaan mau makan apa? Kan begitu. Tapi di pekerjaanmu itu, di usaha kita itu, tunjukkan kasih Tuhan. Itulah bentuk pertobatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Boru Sion, putri-putri Yerusalem, disitulah bait Allah. Kitalah putri-putri Yerusalem, mempelai perempuan. Di dalam Kristus kita sudah satu. Allah ada di antara kita. Untuk itu jangan ragu, jangan bimbang dalam kondisi yang apapun saudara alami saat ini. Ingat, Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan hidup kita, Tuhan memberikan pekerjaanmu, usaha kita semua, dan Tuhan ikut peduli, Tuhan ikut ambil bagian. Tuhan juga berperan dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan gereja ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami putri-putri Yerusalem, Boru Sion, bersuka cita bahwasannya kami satu dalam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami tetap berkeyakinan dan teguh bahwasannya Yesus Tuhan Allah kami ada di antara kami. Tuhan ikut peduli, Tuhan campur tangan, bahkan kami yakin Tuhan bertindak atas segala kondisi yang kami hadapi saat ini. Engkau melihat bagaimana Makassar sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan ini sedang bergumul dengan banjir. Hujan datang terus menerus. Tuhan, dunia ini Engkau menciptakan, dunia ini Engkau yang mengatur. Ini semua di luar batas kemampuan kami, di luar batas pengetahuan kami. Karena Tuhan jauh melebihi apa yang kami pikirkan, jauh melebihi apa ya kemampuan kami.
Untuk itu Tuhan, kami berseru, kami memohon, kami meminta, kami tunduk sekarang ke hadapan-Mu, sujud dalam doa kami. Tolong Bapa, tolong Tuhan, berikanlah, aturlah cuaca panas pada waktunya, hujan pada waktunya. Kami bermohon kepadamu, lihat bagaimana saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang rumahnya tergenang banjir harus sampai mengungsi. Lihat mereka, penderitaan mereka, kondisi kesehatan mereka pun akan terganggu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, berikanlah kami cuaca yang baik. Meskipun kami harus menghadapi cuaca hujan di saat-saat seperti ini, Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, dan lindungi kami, supaya kami mampu menghadapi ini semua dengan iman, tidak goyang, tidak putus asa. Tapi kami tetap berharap sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan Makassar, Tuhan tidak meninggalkan Provinsi Sulawesi Selatan, Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Allah yang maha baik, kami bersyukur bahwasannya sudah lahir satu orang anak laki-laki dari keluarga Amang Sagala Inang Borusi Tompul di bulan yang lalu. Tuhan berkati keluarga ini, anak mereka beserta dengan orang tuanya tetap dalam kesehatan. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu ketika bekerja, ketika menjalankan usaha, menampakkan kasih Tuhan dan semangat untuk membawa berita keselamatan dalam profesi mereka masing-masing. Seluruh pergumulan jemaat-Mu, pergumulan dalam keluarga, pergumulan menghadapi anak-anak, pergumulan untuk tetap menantikan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka, kami yakin Tuhan memperhatikan, melihat mereka saat ini. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka satu detik pun. Disitulah mereka diuji bagaimana ketahanan iman mereka di kondisi seperti ini, pahit, buruk, ataupun rasa manis yang akan mereka terima dalam gelora kehidupan. Kuatkan mereka dan teguhkan. Kami mendoakan kepada para napasubulung, remaja, sekolah minggu yang masih duduk di bangku sekolah atau perkuliahan, kepada anak-anak di tingkat SD yang akan ujian untuk 1 minggu ke depan, ataupun kepada mereka yang sudah ujian. Tuhan, kami mohon ke dalam kuasa-Mu, berkati, berikan hikmat kepada anak-anak kami. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit, Iin Borusi Yanipar dan Amang MU Hutagalung. Tuhanlah kiranya menyertai kehidupan mereka. Kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan juga yang memberkati mereka. Kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan tahunan, perpuluhan ucapan syukur, kasih karunia Tuhanlah yang menyertai pekerjaan mereka. Tuhan, sebentar nanti kami setelah ibadah ini akan mengadakan rapat huria, rapat jemaat untuk program kerja gereja di tahun 2022 yang akan kami lampaui sebentar lagi. Kiranya rapat tersebut berjalan dengan baik dan Tuhanlah yang berdiri dalam pikiran kami. Kami menatap dengan iman tahun penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan ke depan dengan memuji Tuhan nomor 754 ayatnya yang 1 ke 1 dan seterusnya. Berlimpah
selalu di hatiku, Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Istirahat majohita kamang akainang remaja napa subulung sekitar 10 menit. Asa pitur patu paut tama rapat jemaat di Sadarion. Mulai tema dihita.